hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan bila khotib dipersilakan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
Hadirin jamaah Jumat di Masjid Asasul Rahman rahimakumullah. Untuk pertama kali sebagai seorang khatib kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar terus melakukan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sederhana, menerima dan mensyukuri, melakukan dan melaksanakan dengan segala kekuatan kita yang sudah diberikan properti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dengan jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan yang namanya zikrullah. Dalam pengertian adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takwa ini kita bisa mendapatkan ampunan, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh jawarih kita supaya kita tahan, kita cegah dan kita antisipasi supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah kita akan mendapatkan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan, yaitu orang-orang yang demikian itu adalah yang bisa melaksanakan kewajiban menjauhi larangannya. Dikatakan bahwa khairul bariyah, dan sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan ketakwaan kepada Allah dan selalu bermaksiat kepada Allah digambarkan di dalam Al-Quran, diistilahkan, disebut oleh Allah syarrul bariyah. Hadirin jemaah rahimakumullah, di dalam surah yang telah saya bacakan tadi, dan kita masih di bulan Syawal setelah melaksanakan bulan puasa Ramadan, Allah menegaskan bahwa wasari'u ini adalah, kalau kita iqra bentuknya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintah. Perintah itu adalah semaksimal mungkin kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah mencari pengampunan Allah dan juga berharaplah akan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luas seluas langit dan bumi. Wakilah seorang mufassir menggambarkan bahwa dunia seisinya dipersiapkan itu satu personal, satu hamba Allah di dalam surganya Allah itu nanti. Alangkah besarnya Allah, dan berapa miliar Allah menyiapkan surga untuk semua manusia ini. Dan kita tidak bisa gambarkan hal seperti itu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Dan ketika kita bersegera mencari pengampunan Allah dengan seluruh jawarih kita, apa yang dimaksud ini? Ahli mufassir mengatakan bahwa tidak hanya lisan kita yang berzikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bulu kita? Apakah sudah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bulu kita di kulit itu sudah mengucapkan istighfar, apakah kulit kita juga mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan darah kita, daging kita, tulang kita, sumsum kita, seluruh jawarih yang ada di dalam tubuh kita, semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan al-insanul kamil, insan yang sempurna yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa melaksanakan seperti itu, mu'iddat lil muttaqin, pengampunan itu, berharap surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ciri-cirinya seseorang itu yang mendapatkan nilai takwa di sisi Allah, mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Jelaskan di dalam lanjutannya ayat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu sebagian kita miliki properti yang diberikan oleh Allah, baik banyak maupun sedikit, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah melatih di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat mal kita, dan bahkan kita mengeluarkan zakat fitrah kita, baik orang kaya maupun orang miskin, baik baru lahir diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang berhak mengeluarkan zakat fitrah itu adalah keluarganya, bapak dan ibunya. Dan ketika kita menjalankan itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kita mendapatkan pengampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ketika kita di bulan Ramadan, kita bisa menahan amarah. Bagaimana dengan di luar Ramadan? Apakah kita masih konsisten bisa menahan amarah kita, tidak marah? Ketika kita melaksanakan di luar bulan Ramadan itu, kita juga mendapatkan pengampunan dan balasan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mari di bulan Syawal ini mungkin barangkali kita bisa atau belum mengucapkan minta maaf, atau kita beri maaf kepada seseorang yang mungkin dulu kita seakan-akan tidak menerima maafnya. Mari di bulan Syawal ini kita introspeksi supaya kita bisa memaafkan di antara kerabat kita dan tetangga kita. Wal 'afina 'anil nas. Dan ketika kita melaksanakan ini, Allah menegaskan wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah diajarkan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ada 3 golongan manusia setelah bulan Ramadan, di mana ciri-ciri ibadah Ramadan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Al-Qaiful Ma'arif bahwa man alamatu qabuli ta'ah an tusala bi ta'ati ba'daha wa alamatu raddiha an tusala bi ma'siyatin ma ahsana al-hasanati ba'dal hasanati wa qabahal hasanati ba'dal hasanati. Ada 3 kelompok manusia setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah sebelum bulan Ramadan seseorang ini sudah berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Ramadan meningkatkan ibadahnya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalamnya ada maghfirah, yang di dalamnya ada rahmah, yang di dalamnya ada itqum minan nar. Dan di luar bulan Ramadan dia tetap istiqomah dan bahkan meningkatkan ibadahnya terus berjamaah, tidak putus di masjid ini. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya orang yang diterima puasanya sebelum bulan Ramadan, setelah Ramadan tetap beribadah kepada Allah. Dan kelompok yang kedua adalah seseorang sebelum bulan Ramadan melakukan kemaksiatan, tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, dan di dalam bulan Ramadan dia rajin beribadah, tadarus, sholat tarawih, qiyamul lail, sedekah, infak dan lain sebagainya. Tetapi di luar bulan Ramadan, setelah bulan Syawal ini, mereka enggan untuk beranjak berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mereka enggan membuka Al-Quran kembali. Mereka enggan untuk infak dan sedekah. Diajukan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra sudah tidak diperhatikan lagi. Dan inilah kelompok yang kedua ini, termasuk mardudatun atau balu, ditolak dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga yang lebih parah, sebelum bulan Ramadan melakukan kemaksiatan, di bulan Ramadan dia tidak bisa membedakan apakah ini di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dia tidak melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan qiyamul lail, lantas apalagi berinfak, bersedekah.
Di luar Ramadan pun juga sama seperti itu. Dan ini adalah kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam khutbah yang singkat ini, mari kita mengajak kepada para jamaah untuk selalu membiasakan apa yang ada di bulan Ramadan itu kita laksanakan. Tadarus Al-Quran, qiyamul lail, khususnya sholat tahajud, dan melaksanakan infak sedekah yang sesuai dengan firman yang telah saya bacakan tadi. Insyaallah kita saling memaafkan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك العفاف والعافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. ربنا تقبل منا وضوءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي
seluruh jemaah Masjid Ashasul Amal ya Allah, panjenengan sehatkan penyakit jasmani dan rohaninya. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adbil ba'sa ishfi seluruh jemaah Masjid Ashasul Amal ya Allah, panjenengan buka sirri khofinya ya Allah, panjenengan buka sirri rohaninya ya Allah. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.